Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat pagi, semoga selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan update ulang untuk pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 6 Desember 2022 dan sedikit ada perubahan. Ya, kita sudah dapat beberapa data dari kalender ekonomi. Salah satunya adalah PMI Composite yang ternyata sedikit di bawah daripada ekspektasi. Kemudian juga ada indeks manajer pembelian jasa ya, atau PMI daripada Inggris yang bisa dibilang sesuai dengan ekspektasi. Artinya adalah di ekonomi Inggris kali ini mereka masih dalam tren penurunan, masih dalam tren defensif. Mereka tidak bisa terlalu banyak perusahaan yang melakukan ekspansi bisnis. Artinya adalah ada sebuah kendala ekonomi yang terjadi untuk market Inggris sendiri, teman-teman. Sehingga para manajer itu nggak bisa melakukan ekspansi bisnis, mungkin mendirikan pabrik atau memperluas cabang dan lain sebagainya. Sementara itu di Amerika Serikat sendiri, indeks PMI-nya justru mengalami penguatan untuk non-manufakturnya. Artinya adalah teman-teman, di Amerika sana justru orang-orang lebih banyak untuk bisa melakukan ekspansi bisnis. Artinya mereka masih pegang dana nih untuk para manajer, untuk para owner dari perusahaan. Mereka masih bisa membuat cabang-cabang baru, mengembangkan bisnis mereka. Sehingga ini positif buat dolar. Teman-teman, apa arti data-data ini? Kalau kita melihat dari kondisi ekonomi secara makro, Inggris itu sangat-sangat memprihatinkan. Ekonominya sulit berkembang, bahkan cenderung stagnan. Tapi kalau Amerika Serikat sendiri, setelah kemarin mereka itu keluar dari jurang resesi, kemudian jumlah pengangguran mungkin masih tetap naik, hanya saja kenaikan jumlah pengangguran itu nggak terlalu signifikan. Dan yang lain ternyata dari PMI sendiri masih mengalami penguatan. Artinya adalah orang-orang masih punya duit buat ekspansi bisnis. Bahkan mungkin kalau kita melihat dari data ini, bisa aja pengangguran di Amerika Serikat bisa menurun, teman-teman. Dan ini tentunya bertolak belakang dengan keinginan The Fed, yang mana mereka ingin inflasi harus dipukul habis sampai 2% nanti. Jadi kalau data ini muncul, maka yang kita bisa lihat adalah ekonomi Amerika masih baik-baik saja, dan ini bisa mengundang yang namanya hawkish dari The Fed di kemudian hari. Jadi ini menjadi sebuah warning buat kita semua, terutama buat teman-teman yang mungkin trading di Bitcoin, di gold, atau mungkin di forex, di saham. Ini bisa menjadi warning karena The Fed sangat berpotensi untuk kembali hawkish di pertemuan Desember nanti. Sementara kalau kita lihat dari data monitor suku bunga The Fed untuk saat ini, kita masih bakalan ada minggu depan nanti ya. Minggu depan nanti masih bakalan ada FOMC, so ini sangat penting teman-teman. Dan saat ini sih sementara yang percaya bahwa The Fed bakal menaikkan 25-50 basis poin ada di 75,8. Mungkin datanya bakalan berubah setelah diupdate sama ini data dari PMI kemarin, which is ini merupakan sesuatu yang kita tunggu. Tapi semoga aja di pertemuan FOMC The Fed tanggal 16 atau tanggal 15 Desember nanti, The Fed tidak hawkish, melainkan lebih moderate. Mungkin bisa naikin sampai 50 basis point, it's okay teman-teman. Karena dari segi tren inflasi sudah berhasil ditekan. Hanya saja memang faktor-faktor lain seperti ketenaga kerjaan yang masih tinggi, kemudian PMI justru yang tinggi, dan ya ini bisa menjadi sebuah data-data yang penting buat Amerika ke depannya. Oke, terus juga ada salah satu ini dari Maker Seller. Dia adalah fans beratnya Bitcoin, teman-teman. Dia adalah investor besar di Bitcoin juga, dan dia nge-tweet kemarin 7 jam yang lalu, times for Bitcoin. Terus juga dia nge-tweet banyak soal Bitcoin ya belakangan ini. Bitcoin adalah is hope for Africa, teman-teman. Bitcoin adalah harapan untuk benua Afrika. Kemudian dia juga sering sekali ya, hampir setiap hari dia update untuk perkembangan dari Bitcoin. Oke, sekarang time for Bitcoin. Bagaimana korelasinya terhadap pergerakan dari harga Bitcoin? Kita akan mulai dulu sekilas dari indeks dolar. Kemarin setelah kita dapat data PMI, teman-teman, apa yang terjadi pada dolar? Dolar strong, teman-teman. Pas sebelumnya dia ketekan di sini, reject, kemudian tren turun, dan saat ini dolar kembali dalam tren penguatan. Kita butuh satu indikator mungkin yang bisa mengkonfirmasi pergerakan tersebut.
kita akan pakai Relative Strength Index. Kalau dari RSI sendiri sudah terjadi yang namanya divergence pada indeks dolar, which is ini merupakan tanda possibility untuk indeks dolar mengalami penguatan dalam beberapa waktu. Tapi kalau kita lihat dari segi pergerakan, pattern yang terbentuk pada indeks dolar, justru saya sendiri melihat ini masih dalam trend bearish, teman-teman. Jadi so far indeks dolar memang bergerak di dalam sebuah descending triangle, dia breakdown, dan saat ini dia kembali ngetes level support atau resistance yang ada di kisaran 105. Kalau indeks dolar kembali bounce back, naik lagi, mungkin dia bisa testing ke MA99 di sini. Nah, itu sudah menjadikan indikasi bahwa ini sudah valid atau fail. Jadi untuk descending triangle-nya kemungkinan fail kalau indeks dolar kembali bisa menguat sampai ke 105,7 kira-kira. Itu sudah bisa dikatakan untuk fail untuk descending triangle-nya. Tapi kalau di penutupan kali ini indeks dolar tidak berhasil menembus level support di sini atau level resistance di situ, maka saat ini kita sangat berpeluang nih buat melihat indeks dolar hanya ngetes yang namanya resistance di sini dan kemudian berpeluang untuk kembali melanjutkan tren penurunannya. Itu yang kita harapkan teman-teman di bulan Desember ini. So far efek daripada data PMI tersebut, market dari gold crash drop ya. Jadi kalau kita lihat dari trennya saat ini gold bergerak dalam tren minor yang downtrend setelah dia bullish cukup panjang. Mungkin ini adalah fase koreksi, waktunya gold mengalami koreksi ke depannya. Terus juga kalau kita lihat dari S&P 500 kemarin juga drop cukup signifikan ya setelah dia tutup gap. Ternyata dia sudah mulai keluar dari yang namanya rising wedge. So ini berpeluang confirm rising wedge tercipta, mungkin indeks saham Amerika bakalan turun. Dan salah satu pertimbangan lagi katanya kalau bulan fase bulan itu berpengaruh ya. Kalau menjelang full moon itu bakalan market cenderung koreksi. Jadi kalau memang hal tersebut terjadi, market saham cenderung koreksi ketika menjelang full moon atau bulan purnama, artinya hari Kamis nanti ada purnama. Jadi kemungkinan hari ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin bisa mengalami koreksi dalam beberapa hari ke depan. Saya sendiri nggak terlalu yakin sama analisa saya tentang tadi ya, tentang analisa tentang moon fase karena mungkin datanya terlalu sedikit. Tapi kalau kita korelasikan sama yang namanya pattern daripada chart, ini cukup realize, cukup sesuai teman-teman. Jadi ya itu kita anggap sebagai salah satu tambahan aja. So far dari Fanda moon fase cenderung bearish ya untuk sementara ini. Jadi kita sudah bisa melihat pergerakan dari Bitcoin kemarin dapat strong pressure yang lebih signifikan lagi ketika Bitcoin ya sempat naik sih sebenarnya sampai ke kisaran 17.500, tapi setelah itu dapat tekanan jual yang cukup besar teman-teman. Oke, kita akan mulai sekilas untuk membahas time frame weekly karena kan kemarin kita udah close weekly. So far kalau kita lihat dari segi pergerakan time frame weekly cukup bagus kemarin ya, kita closing di kisaran 17.100 something, which is merupakan tanda yang cukup positif juga. Meskipun kita sebenarnya expect kemarin bisa naik sampai 17.200 untuk memberikan confidence yang lebih besar terhadap investor Bitcoin. Dari segi volume perdagangan kemarin juga nggak terlalu signifikan tingginya, bahkan volume perdagangan di minggu kemarin itu tidak lebih besar daripada volume perdagangan 2 minggu sebelumnya, which is ya ada sedikit tren penurunan volume teman-teman. Justru yang besar sih dari gold ya, seperti yang kita sudah bahas di beberapa kesempatan. Sementara kalau dari Bitcoin sendiri sepertinya memang investor belum terlalu banyak melirik. Meskipun indeks dolar kemarin sempat drop, sempat turun, tapi ternyata dari segi volume perdagangan itu masih belum cukup sesuai ekspektasi. Terus kalau dari time frame daily, so far kemarin juga cukup bagus. Kita create satu candle hijau ya yang lebih besar daripada yang lebih besar daripada candle merah sebelumnya. Yang mana ini merupakan tanda yang bisa dibilang
cukup baik lah. Tapi di perdagangan hari ini kita justru dapat selling pressure yang cukup signifikan. Tapi kemarin setelah closing time frame daily, market justru dibawa naik ya. Dibawa naik, dia breakout daripada symmetrical triangle, naik tapi masih ketahan di resistance teman-teman di kisaran 17.200. Dan saat ini berhasil tembus sih kemarin sampai ke 17.500, tapi dia nggak berhasil closing di atas level tersebut. Artinya adalah belum valid dan tekanan jual masih sangat tinggi di area tersebut teman-teman. Lalu bagaimana potensi untuk Bitcoin ke depannya? Jadi saya sedikit tertarik dengan tweet dari seller Michael Saylor. Ini dia nge-tweet time for Bitcoin. Setelah time for Bitcoin, market turun sama kayak Elon Musk kemarin nge-tweet to the moon. Setelah itu market crypto anjlok teman-teman. Jadi bisa dibilang tweet-tweet seperti ini merupakan salah satu sinyal buat taking profit ya. Taking profit. Jadi teman-teman hati-hati kalau merespon ada tweet-tweet seperti itu dari pompomers. Elon Musk sang pompomers, Michael Saylor juga sama. Jadi hati-hati kalau ada tweet seperti itu, jangan teman-teman anggap ini sebagai sinyal buy. Karena bisa jadi ini merupakan sinyal seller teman-teman, sinyal buat selling ya. Nah kalau kita lihat sih dari segi pergerakan kemarin positif, tapi hari ini ternyata kurang begitu baik ya. Kita lihat rejection yang terjadi di 17.200 masih sangat kuat, dan aku juga sudah sempat kasih tahu hati-hati, volume market masih kecil. Masih kecil ya, jadi hati-hati. Semoga ada yang dengerin, kalau nggak ada ya biarin aja sih. Oke, kalau kita lihat sih dari segi pergerakan memang sekarang kurang begitu baik. Kalau menurut saya posisi Bitcoin saat ini masih ketahan di EMA 99. Ini garis yang warna biru adalah EMA 99. Dan kalau kita lihat dari RSI sendiri, kemarin kita dapat yang namanya bearish divergence ya. Ini bearish divergence dan sudah confirm bearish divergence-nya, artinya adalah potensi tren penurunan masih mungkin bisa berlangsung. Teman-teman, saat ini posisi Bitcoin lagi bergerak di dalam yang namanya broadening wedge sepertinya, dan kita masih punya peluang nih buat Bitcoin. Kalau hari ini bisa positif, bisa aja kita bounce back, naik kembali. Mungkin kita bisa testing lagi ke level 17.500. Masih ada peluang level tersebut untuk di testing. Tapi kalau let's say Bitcoin ternyata dalam tren yang kurang begitu baik, tidak ada candle pembalikan arah di sini, kita kan sekarang lagi create yang namanya potensial candle pembalikan arah, which is kalau itu memang positif maka bisa aja mengarahkan Bitcoin naik. Tapi kalau candle ini kurang positif, mungkin dia justru malah berbalik menjadi candle merah. Kita breakdown dari garis EMA 99, artinya adalah tren penurunan kembali bisa terjadi. Untuk targetnya sih paling bisa sampai ke sini. Di kisaran area sini mungkin bisa berpeluang menjadi level support berikutnya buat Bitcoin, yaitu di kisaran 16.500. Itu bisa menjadi target terdekat buat kita lihat apakah Bitcoin bisa bertahan di level support tersebut kalau andai kata ini adalah menjadi candle merah. Jadi nggak jadi hijau malah merah. Tapi kalau dia memang candlenya hijau, kemudian dikonfirmasi dengan satu candle hijau berikutnya, nah itu udah tanda-tanda bahwa market kembali siap untuk mengalami relief rally teman-teman. Jadi itu mungkin pertimbangan yang kita harus lihat saat ini. Again, kita harus melihat juga bagaimana kondisi dari indeks dolar yang menguat saat ini. Kalau dia berhasil tembus balik lagi naik, maka ya siap-siap aja market bakalan turun, market Bitcoin turun. Tapi kalau indeks dolarnya reject di level resistance di sini, maka kita bisa melihat tren penurunan terjadi pada indeks dolar sehingga Bitcoin dapat momentum buat kembali mengalami tren penguatan. Oke, pembahasan Bitcoin sekian aja teman-teman. Jadi kita sudah dapat dua plannya. Kalau dia bertahan dari area support saat ini di 16.800, 16.900, which is itu adalah EMA 99, maka target kita masih bisa naik ke 17.500. Tapi kalau dia gagal mempertahankan level saat ini, artinya dia berpeluang buat turun, lanjut turun sampai 16.500. Oke, semoga dapat kesimpulannya. Sekian aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka kontennya, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Buat yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.